BODT, Pak Ari, dengan tim yang sudah kerja keras menyiapkan ini. Dan juga pada teman-teman polisi, TNI, Pemda, Tobasa, dan juga tentu Bapak Gubernur. Nah, kalau kami yang datang ini kan, kalau bapak-bapak tidak siapkan ini, tidak akan ada datang kemari. Jadi tadi sudah kita dengar Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Ari, dan investor yang lebih penting. Kalaupun kita semua ada, investornya nggak ada ya nggak jadi. Ini ada Pak Ilham, saya lihat, terima kasih. Ibu Karim, Pak Tiar, terima kasih. Dan juga teman-teman investor dari Kristal, bukan Kristal Jade ya, sudah hadir di sini. Jadi saya terima kasih sekali bahwa program kita sampai hari ini masih berjalan dengan sesuai target. Kemarin siang saya dipanggil Presiden ke Bogor, bincang-bincang macam-macam. Salah satu poin yang kami bincang adalah sini. Beliau saya laporkan, Pak, saya besok izin ke mana, ke Danau Toba. Beliau tanya, ada Pak Luhut? Ini dengan Pak Ari, dengan Pak Arif, dengan Pak Budi mau groundbreaking, Pak, untuk di kaldera itu. Oh, sudah mulai begitu, Pak? Sudah, masih sesuai schedule. Terus beliau langsung tanya saya, Pak Luhut, jangan sampai ada kampung yang dirugikan atau digusur. Saya bilang tidak ada kampung yang digusur. Sigapiton itu di bawah, Pak, dan itu kita pelihara. Jadi untuk masyarakat Sigapiton dan masyarakat di sini secara khusus saya ingin menyampaikan, saya ini lahir di Paranggitingan, si Margala situ, 72 tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah besar di sini, karena saya umur 3 tahun mungkin di bawah ibu saya, merantau dengan ayah saya ke Rumbai, di Caltech sana. Jadi saya besar di situ. Jadi sebenarnya secara emosional, saya nggak punya ada hubungan kemari gitu. Dan saya pintarnya dulu itu bahasa Padang, bahasa Minangkabau, karena dari kecil saya bergaul dengan mereka. Saya kemudian belajar bahasa Batak tuh di Bandung, di paman saya, karena saya SMA dikirim ayah saya ke Bandung. Karena paman saya ini sekolah di ITB, BTL dia. Jadi tiap hari saya di bahasa Batakin, akhirnya saya bisa bahasa Batak. Nah, tapi saya perkembangan setelah saya menikah, saya jadi punya hubungan emosional di sini. Jadi saya agak datang ke datang ke kampung saya, acara di sana gitu. Tapi kemudian lebih sering gara-gara saya kemudian menjadi memperindak tahun 2000-2001. Waktu saya memperindak, terpikirlah saya selama pengalaman saya jadi prajurit, tentara, dan jadi duta besar di Singapura, saya lihat bahwa pendidikan itu jadi kunci daripada satu daerah mau maju atau satu bangsa gitu. Waktu krisis tahun 1998, Singapura tuh justru pertama memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki pendidikan. Mereka membangun politeknik, membangun universitas bidang teknologi. Nah, sehingga waktu saya jadi memperindak, terus datang di benak saya, kalau gitu bikin bidang IT dan bidang bioteknologi. Jadi Anda bisa bayangkan, saya sudah mikir biotek dengan IT pada hampir 20 tahun yang lalu. Yang di Indonesia pada waktu itu mungkin belum berpikir seperti itu. Di mana saya seorang tentara profesional berpikir ke sana. Akhirnya saya bangunlah Dell itu. Saya anukan itu. Dan itu bangun Dell itu, Institut Teknologi Dell, dan SMA Unggul itu betul-betul painful sebenarnya buat saya awal-awal. Kenapa? Sekolah itu saya subsidi kepada anak-anak yang kurang mampu, yang pintar-pintar. Dan itu saya lakukan dari 18 tahun atau hampir 19 tahun ini. Dan itu saya bersyukur Tuhan memberikan berkat pada saya, bahwa itu sekolah berjalan dan tambah baik hari ini. Datang ke saya, kapan saja, di mana saja kalian mau. Tapi harus benar diposisikan. Saya tidak mau kita itu pakai power berita-berita medsos yang kadang-kadang sepertinya saya ini tidak punya nurani. Sepertinya saya tidak punya nurani. Itu buat seumur saya 72 tahun.
itu painful atau nggak nyaman gitu. Tidak ada keinginan saya sedikit pun untuk itu. Malah saya bilang sama Ari, Ri, kamu urus betul. Tadi saya bilang Pak Bupati, segera tanah adat itu selesaikan. Itu tinggal nanti mohon Pak Gubernur bantu biar selesai prosesnya. Kenapa? Saya minta seluruh nanti sayur-sayur di sini, apa yang bisa didungus itu dihasilkan dari pertanian rakyat itu tadi. Nah, rakyat itu kita didik, kita buat pertanian supply sini. Katanya jeruk ada di sini, jeruk kita buat, tapi harus jeruk yang benar. Jangan juga main-main. Sayur yang benar, jeruk yang benar. Saya pernah nginap Nilihatu itu adalah resort terbaik di dunia. Saya dengan istri saya pergi di sana kira-kira tahun setengah lalu. Bayarnya sangat mahal. Sekarang hidup saya sangat baik, Tuhan berkat. Jadi saya kerja itu enak sekali. Saya bingung kenapa dibilang nomor 1 itu, daerah itu. Hotel itu, resort itu. Memang betul, bagus. Tapi ini tidak kalah. Sana hanya pinggir pantai, di sini di ketinggian. Karena semua suplai makanan di sana itu oleh rakyat setempat. Sayurnya, telurnya, ayamnya itu oleh rakyat setempat. Nah, saya bermimpi di sini nanti Bu Bahtiar, kalau Bu Bahtiar juga hotelnya jadi, Pak Bahtiar Karim tolong diberitahu. Nanti tuh ikut membantu juga manukan petani kita. Pemerintah akan turun tangan. Nanti Ilham, kamu juga Panjaitan lagi, awas kau kena baik-baik. Karena bapaknya beliau ini bapak tua saya. Itu Agung Concern ini hebat. Itu saya mohon juga pakai itu. Nanti juga tadi apa? Crystal Land juga please. Kalian consider tadi rakyat itu. Nah, kalau saya boleh himbau juga, tadi ada isu di bawah, katanya kita perbaikin rumah rakyat itu, lantas rumah rakyat itu kita caplok. Ini teman-teman Sigapiton. Untuk apa kita ngambil tanah kalian? Justru kita ingin bantu. Presiden mau rumah itu dibalikan seperti aslinya, rumah Batak. Dan supaya nanti turis bisa datang ke situ. Atau ada orang yang mau jadi homestay, bapak yang terima untungnya. Tidak ada urusan pemerintah. Tapi bapak-bapak ibu yang punya rumah harus betul-betul memelihara standar yang sudah diberikan. Itu akan dimulai tahun depan. Coba Anda lihat angka untuk Danau Toba ini 4,04 triliun tepatnya. Jadi bukan 4 triliun, 4,04. Itu angka sepanjang orang Batak hidup ini belum ada angka sejumlah itu datang sini. Tahun depan hanya 1 tahun. Jadi akan terjadi pergerakan ekonomi luar biasa di sini. Nah, tinggal sekarang orang Batak sendiri mau nggak mensikapi dengan baik. Ini semua kita bikin holistik. Grab masuk. Terus kemudian Siap masuk. Apa lagi? Oyo masuk. Bapak punya rumah, kalau ada berapa orang bisa dibikin kampung nanti. Nanti Oyo bisa membantu manajemennya. Loannya nanti bisa dipinjamin dari BRI. Sudah kita buat skimnya. Spot, titik turis di seluruh Danau Toba ini. Nah, spot-spot itu sekarang satu persatu kita perbaikin. Kemarin di gereja HKBP di Jalan Jambu saya berikan penerangan. Supaya ada yang mau investasi di titik-titik itu silahkan. Siapa tahu itu kampungnya, ada propertinya, dia mau perlu pendanaan, nanti bisa kita atur bantu dari pemerintah. Di mana lagi penanganan holistik seperti ini kita mau dapat? Di mana saya mau tanya? Karena presidennya mau. Presiden bilang, Pak Luhut itu rakyat kan perlu dibantu. Iya Pak. Sama di Jawa Tengah, sama juga di Mandalika, sama juga tadi di Labuan Bajo dan tempat lainnya. Kita mau cari presiden yang perhatian detail begini, di mana? Detail perhatiannya, tanya. Nanti kapan saya pergi di sana? Pak nanti dulu lah Pak, biar ada yang baru dilihat. Jadi tadi kalau Pak Arif mengatakan bulan April tanggal 20, saya pikir boleh sounds good juga kita ajak lagi kemarin nginap di sini.
Jadi saya udah bilang Pak Gubernur tadi, kita coba nanti Pak Gubernur pun dengan saya, Pak Gubernur mungkin nggak tahu juga clamping itu gimana barangnya. Saya udah pernah nyobain, karena saya dulu pergi di Pulau Moyo itu nginap, di mana Lady Day nginap dulu. Itu kita naik pesawat terbang, apa namanya, darat di air itu, amfibi. Ibu tahu, bapak tahu, itu kami bayar $2.000 satu malam. Satu orang, penuh itu tempat. Banyak orang gila di dunia ini. Jadi ini pun nanti bukan tidak terjadi, ada high end. Nanti kita akan bunga-bungain. Ini orang Sigapiton memproduksi sayur-sayur apa yang hebat, yang ramah lingkungan. Datanglah kau ke situ gitu. Ya, dan ini dulu tempat meledaknya gunung Toba Caldera Toba apalah gitu. Pokoknya kau karang-karang nggak tahu juga dia itu. Kau bikin ceritanya gitu. Di mana asalnya orang Batak dari Pusuk Buhit itu, segala macam lah. Orang suka yang kadang-kadang cerita begitu. Jadi orang Batak kita harus cerdas. Jangan hanya berkelahi aja kerja kalian. Buka-buka baju kalian di situ untuk apa itu? Tak ada manfaatnya juga. Kalau kau buka-buka baju ada manfaatnya, bagus. Ini nggak ada manfaat sama sekali, udah tua lagi. Jadi saya berharap jangan kalian mau dibodoh-bodohin sama orang. Pokoknya ada masalah datang ke saya. Saya jamin pasti saya cari jalan keluarnya. Saya tahu kok siapa yang bohong, yang provokasi kalian. Saya sangat tahu. Saya sedih dan saya kirim orang. Ini ada misalnya Pak Ridwan, mana Pak Ridwan? Oh, ini Pak Ridwan ini. Berdiri dulu Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan ini ketua alumni TV. Saya suruh beliau juga ngomong kepada orang yang tadinya ngomong negatif-negatif itu. Dia baru tahu. Dia pikir kita ini gila, Pak. Enggak lah. Saya mau nyari apa di sini? Capek-capek saya datang sini. Saya mau tidur-tidur aja, rumah saya nggak ada urusan saya. Tapi saya berpikir Tuhan kasih saya talenta. Kalau saya tidak pergunakan talenta itu, saya berdosa. Ini Bapak Pendeta dari sini. Jadi saya mau kalian jangan mau terpengaruh dengan hal segala macam. Apa saja kita perbuat, sepanjang itu dalam aturan main yang benar. Gak usah khawatir. Ini ada Pak Ari, Ketua Otoritas. Saya selalu tanya berapa kali saya teleponin beliau ini. Cek, dia bilang, saya dengar lagi dari masyarakat. Katanya nggak cukup satu kali pesta adat itu, mau 2 kali. No. Saya bilang sama dia, kau bikin 2 kali. Kalau perlu bikin 3 kali lagi. Asal rakyat itu nyaman, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi saya ingin sekali lagi jangan kita dibohongin. Ya teman-teman sekalian, sekarang saya bahasa alien sedikit boleh kan? Jadi hamusude, nah tua-tua nami, walaupun saya kira nggak banyak itu lebih tua dari saya di sini ya. Siapa yang di atas 75 tahun di sini? Di atas 72 tahun? Kalau gitu aku suka-suka aku lah sama kalian kalau gitu. Jadi aja macam-macam kalian kalau gitu. Kalau gitu aku yang paling sakti di sini kalau gitu. Aku tutup lah karena sini. Terlalu sopan-sopan aku tadi bicara itu. Ya, jadi saya minta sekali lagi teman-teman sekalian, ayo kita bangun Toba ini, ayo kita kerja keras. Nanti Sigapiton saya akan ke sana, saya janji. Dan nanti setelah ini saya minta bicara dengan tua-tuanya Sigapiton, kita duduk, apa yang masih mau kalian ragukan. Mau apa, saya udah bilang Ari tadi, tanda tangan apa ya, tanda tangan sepanjang itu dalam aturan main. Dan saya dari waktu ke waktu akan membantu kalian. Dan terima kasih nih Mas Arif. Mas Arif ini sebagai Menteri Pariwisata, ya saya dorong-dorong juga dia, saya provokasi juga, dibantu kampung gitu, saya bilang gitu. Ini terima kasih juga sama Pak Menteri Perhubungan. Di mana kau cari resort di Indonesia ini, atau mungkin di dunia, dalam satu area begini ada 2 lapangan terbang, cari lagi. Ayo cari. Dengan jarak yang pendek. Iya, di sini, satu area begini. Baru di sini. Ini akan dibilang, tadi saya bilang Mas Mas Budi, Mas Bud, lapangan nantinya terminalnya jangan kampungan seperti ini saya bilang, karena kita desain ulang. Jadi itu terminalnya kami pindah ke seberang.
Mas Budi bilang, saya punya duit 70 miliar Pak, kurang segini, ayo cari. Saya telepon Menteri Keuangan, Wani, tolong dulu ini barangku ini, bilang gitu. Ya udah Pak Luhut, kita tadi Elman membersihkan tanahnya itu. Jadi tahun depan Anda akan lihat construction untuk tadi runway perpanjang dan kemudian terminal yang bagus, yang yang civilized lah. Itu tadi terminal nggak jelas apa itu barang itu. Jadi buat ada Ibu sampaikan pada Pak Bahtiar, nanti private jet Ibu darat sini nggak salah. Jadi Ibu lihat-lihat proyeknya. Lu juga naik pesawat terbang, nggak usah pergi ke langit, bawa aja pesawat kau kemari. Atau kau sewa lah, duit kau kan banyak. Kau simpan juga nanti tuh yang bilang sama inang tua aja lah, datang aja inang tua sekali kemari pakai private jet, lihat barang kau sudah jalan itu. Dan supaya sambil tambah populer tempat kita ini. Dan teman-teman lain, bilang mertua juga, mertua kan juga punya private jet banyak tuh, suruh juga datang kemari untuk lihat barangnya nanti kalau sudah groundbreaking. Nah saya harap pada teman-teman sekalian, ini kita mulai hari ini, tanda tangan ini, dan saya berharap groundbreaking sudah kita bisa mulai nanti April atau Mei tahun depan. Sekarang ini clamping ini kita bisa laksanakan hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Dan